Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya, Ivan, dalam program Gemar Online Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya. Pada pagi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2020, pembacaan Gemar terdapat pada Kejadian pasalnya yang ke-16, ayatnya yang kedua sampai yang kelima. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istri. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Jadi pada hari ini kita belajar dari Sarai dalam kisah Abraham. Di Kejadian pasal yang ke-16 ini kita belajar bahwa seringkali kita terlalu menggunakan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya sudah punya waktu dan rencananya yang terbaik untuk kita. Kita seringkali menganggap bahwa rencana yang sudah kita buat adalah rencana yang paling matang, rencana yang paling baik. Tapi kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya sudah punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Dan pasti rencana Tuhan adalah rencana kemenangan. Kita lihat di kisah ini bahwa Sarai mengambil jalan pintas, di mana memberikan Hagar, yaitu hambanya, kepada Abraham untuk memberikan Abraham seorang keturunan. Karena kita tahu bahwa dalam kisah ini Sarai tidak bisa memiliki anak. Namun sebelumnya Tuhan telah berjanji kepada Abraham di Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang kelima bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Namun Sarai ragu akan hal itu. Maka dari itu akhirnya Hagar hambanya dijadikan istri bagi Abraham untuk ia mendapatkan keturunan. Namun akhirnya hal ini malah menjadi penghinaan bagi Sarai sendiri ketika Hagar berhasil mengandung seorang anak bagi Abraham. Nah, dari sini kita belajar bahwa ketika kita mendahului rencana Tuhan, waktu Tuhan bukanlah menjadi suatu berkat, melainkan bahkan bisa menjadi hal yang buruk bagi kita sendiri. Yang sebenarnya bagian kita cukuplah, yaitu berdoa, percaya, dan juga berserah kepada Tuhan. Dari sini saya mengajak untuk teman-teman, saudara-saudara, untuk kita sama-sama belajar dan percaya bahwa Tuhan sendiri sebenarnya sudah punya rencana yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah bertekun dalam doa dan berusaha. Saya mengalami suatu jawaban Tuhan yang luar biasa dalam doa saya ketika waktu itu saya masih kelas 1 SMA. Saya punya hobi di bidang otomotif, maka dari itu saya ingin sekali berkuliah di jurusan otomotif. Bahkan waktu saya SMP, saya minta ke orang tua saya untuk disekolahkan di SMK yang jurusannya otomotif. Namun waktu itu orang tua melihat bahwa masa depan prospek itu tidak sesempit itu. Dan akhirnya saya pun pupus. Dan harapan saya turun, tapi saya berdoa kepada Tuhan bahwa saya ingin jurusan kuliah saya adalah jurusan kuliah yang bisa membawa saya untuk meraih kesuksesan di masa depan.
dan saya mohon bahwa kehidupan kuliah saya nanti bisa lancar. Dan saya juga menitipkan bahwa sebenarnya saya juga ingin memiliki usaha sendiri setelah dari perkuliahan tersebut. Dan saya titipkan doa itu kepada Tuhan. Dan setelah setahun ketika saya SMA kelas 2, saya mengikuti lomba di satu universitas dan saya diberkati Tuhan mendapatkan juara dan saya mendapatkan beasiswa. Namun beasiswa ini di jurusan teknik informatika. Sebenarnya bukan jurusan yang saya inginkan. Tapi saya kembali lagi melihat doa yang pernah saya panjatkan 1 tahun yang lalu, bahwa saya menginginkan kuliah yang sesuai dengan masa depan saya nanti. Akhirnya saya berdoa kembali kepada Tuhan. Saya tanya, apakah ini benar rencana Tuhan? Akhirnya saya mengulang untuk ikut lomba tersebut di tahun yang berikutnya, dan saya ingin minta tanda Tuhan tentang masa depan saya ini. Dan Tuhan jawab dengan saya mendapatkan juara kembali dengan beasiswa yang sama persis. Akhirnya saya ambil beasiswa itu dan akhirnya saya kuliah di teknik informatika. Awalnya saya ragu dengan kemampuan saya, tapi saya percaya bahwa bila ini rencana Tuhan, Tuhan akan mampukan dan Tuhan akan berikan kelancaran. Dan puji Tuhan, salah satu yang saya takutkan adalah di mana magangnya nanti, apakah akan kesulitan. Namun Tuhan menjawab doa saya dengan sangat luar biasa. Yang biasanya untuk magang itu harus mendaftar beberapa kali, ditolak sana sini, tapi cukup sekali saya mendaftar dan langsung diterima. Bahkan fasilitas yang diberikan perusahaan di tempat saya magang ini sangat luar biasa buat saya, terus mengembangkan kemampuan saya, dan juga bahkan bisa membantu pelayanan saya di gereja. Saya bersyukur bahwa ketika saya bertekun dalam doa, mendengarkan apa yang Tuhan mau, dan mau menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan, Tuhan memberikan rencana kemenangan yang sangat luar biasa. Di sini saya juga terus belajar untuk membangun kehidupan doa saya dan berserah kepada Tuhan. Tapi saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita membangun kehidupan doa kita, membangun iman kita, dan kita belajar untuk berserah kepada Tuhan atas rencana kita di masa depan. Mungkin ada beberapa pergumulan, keinginan yang ingin kita sampaikan, itu bisa kita panjatkan kepada Tuhan, asal dengan niat dan tujuan yang baik. Karena dalam firman-Nya di Matius pasal 7 ayat 7 yang ke-8, mari kita baca. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang akan mencari akan menemukan, dan setiap orang yang mengetok akan dibukakan pintu. Mari kita tutup Gemar hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami terus boleh menikmati firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Dan kami Tuhan ingin belajar ya Bapa untuk menjadi umat-Mu yang percaya, yang beriman, yang sabar menunggu rencana dan jawaban yang terbaik dari Engkau. Bahwa kami Tuhan menjadi orang yang taat, sehingga kami bisa menyerahkan kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap kegiatan kami hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, salam bergemar, Tuhan Yesus memberkati.